Menang curang aja bangga. Ya banggalah Hah, daripada bangga? yang curang tapi tetap kalah. Lo kalau udah ngerasa menang, congor lu itu udah diem, kan lu udah menang. Tinggal Betul. nunggu dilantik gitu. Kalau udah ngerasa menang, udah. Menang pun dengan kecurangan itu menang tidak terhormat. Tahu nggak, hilang harga diri. Kalau udah ngerasa menang, udah congor lu diem. Nggak usah Congor lu berteriak-teriak. dia. Menang dalam kecurangan. Kalau kecurangan itu bukan rahasia umum lagi. Yang demo itu bukan orang ecek-ecek. Perguruan tinggi semua. Yang demo-demo itu bukan suruhan Anies, rakyat semua itu, gitu. Tahu, dasar mata hati lu ketutup. Karena mata hati lu ketutupnya sama bansos, sama makan nasi gratis. Jadi mata hati lu udah ketutup. Mana yang salah, mana yang benar lu tahu gitu. Betul, betul benar. Ya udah, kalau udah hasilnya menang udah. Ya udah, itu lu dibully sama orang tuh hasil menang kecurangan. Itu kecurangan itu bukan rahasia umum lagi. Kalau masalah di MK itu hakim yang 4 itu biar terkutuk, nanti kena ajab dia lihat gitu. Rakyat itu pada pinter, pada jernih, pada tahu. Hmm. Prabowo berapa kali gagal, terus-terusan gagal, itu karena dibantu sama Jokowi, dibantu sama bansos, membeli suara rakyat, tahu nggak? Kalau udah ngerasa menang udah diem, jangan teriak-teriak gitu. Nih Anies mah nggak jadi presiden juga, nggak ini, Anies mah orang cerdas, orang pinter, 1000 prestasi, dia mah nggak ini, nggak ngizinin pendukungnya dia masuk kabinet. Prabowo nggak ngizinin. Kalau sampai ini teriak demo lah nanti kalau sampai dia masuk ke kabinet Prabowo. Nggak boleh Anies mah. Jangan, walaupun gimana dia mau dibutuhin sama orang luar negeri juga, sama orang luar. Bahkan malahan ada yang infonya malahan dia mau diangkat jadi sekjen PBB. Lu koar-koar aja, lu jangan mikirin udam, jangan mikirin politik, mikirin itu, mikirin hidup lu juga masih susah. Mikirin hidup. Masih hidup lu masih susah, masih makan juga masih ngutang Bang Emok. Emang gua nggak tahu, ada yang ngasih tahu. Lu hidup lu masih susah, masih makan juga masih nginjem Bang Emok. Teriak-teriak so aja kok. Ngaca sih, ngaca. Makan masih nginjem sama Bang Emok. Masih teriak-teriak, masih butuh bansos. Ntar sebulan lagi dapat lagi bansos nanti. Udah nggak usah teriak-teriak, kalau udah menang ya udah gitu. Udah menang, tinggal nunggu dilantik enggak gitu. Nggak ada yang mustahil bagi Allah, dengan sekejap Allah bisa merubah suatu apapun juga. Mm-mm. Teriak gitu, ngaca lo. Kalau hidup masih susah, masih makan juga masih merluin Bang Emok, belagu lo. Ya udah doain gitu Pak Jenderal. Terserah Semoga Pak Jenderal, dilantik. janji-janjinya jangan harus ditepatin, jangan Nah, mau betul. dimanfaatin sama orang, dikendaliin sama orang, harus Ah, punya jati diri sendiri. Gitu. Biar kasihan Pak Jenderal ngalamin jadi presiden udah berapa kali, 4 kali sekarang gagal-gagal terus, kasihan, biarin dia nikmatin sebelum ajalnya tiba gitu. Biar ajarnya ngerasain tiba. jadi presiden, nggak apa-apa, kasihan gitu. Cuman yang gedegnya itu wakilnya aja lah, nggak sreg gitu. Nanti gimana kalau diutus ke sana ke sana sini, bisa apa? Jadi bahagia dong, jadi Dia gembira lagi, dia dong, lagi. jadi makan enak dong. Mungkin yang bahagia adalah para buzzer Hajar yang Bang Bule, mendapatkan hajar. banyak uang, sekarang gembira, happy, dan bisa makan enak. Meskipun banyak warga sekarang menderita, mengalami kenaikan bahan pokok, dan susah sekolah, susah kuliah, dan harapannya cukup suram. Saya dari dulu tidak paham ya, di Wakanda ini, biasanya sih kalau orang udah kaya, udah mapan, joget-joget. Mereka bergembira, batu saya dulu kan enak banget gitu kan, saya happy-happy, joget-joget, pas banyak duit gitu kan, saya ke Dragonfly, saya ke X2, Plaza Senayan, dugem-dugem gitu kan, karena banyak duit. Tapi kalau waktu saya lagi bokeh,
boro-boro keluar rumah, boro-boro joget-joget. Jadi saya melihat fenomena Wakanda ini cukup unik gitu. Orang susah, nggak bisa makan, menderita, joget-joget. Jadi saya sangat-sangat terharu. Tolong Sangat ajarkan sedih. kepada saya bagaimana caranya Kasihan. itu kita susah tuh joget karena di seluruh dunia kalau kita menang kita itu kaya, mapan, sejahtera, ketawa sukacita, joget-joget, tapi di Wakanda terbalik. Itu saja sih. Saya rasa ini harus benar-benar ditiru oleh banyak bangsa ya. Di dalam kesusahan, tidak bisa Selalu kerja, bahagia. banyak utang, joget-joget. Kalau saya sih nggak mau sih joget-joget pas lagi banyak utang. Gue bawanya nangis. Ngumpet gue. Tapi kalau gue banyak duit, sukses, makannya banyak, nggak mikirin utang, baru gue joget-joget keliling dunia. Jadi sangat menarik ini sifat seperti ini. Mungkin saya harus belajar. Salam joget. Bukannya mengeluh, tapi kamu itu peduli sama kalian. Coba bayangin kalau semuanya serba naik. Kemarin aja kalian itu udah kayak orang yang kelaparan kalau ngelihat bansos. Alasan lu apa sih tetap pilih Capres 02? Ya karena banyak peningkatan. Salah satunya apa? Yang pertama, pajak meningkat, harga-harga sembako meningkat, pokoknya semua pada meningkat. Terus apa lagi, Kek? Banyak membuka lapangan pekerjaan. Kan ada proyek tuh, proyek nanam singkong. Setidaknya kan perlu tenaga kerja yang banyak. Walaupun panennya kemarin gagal total dan udah ngabisin uang rakyat triliunan. Kocak. Jadi itulah sejumlah respon dari netizen terkait dengan bahagia palsu dari pendukung 02 dan juga respon dari netizen yang saya kira cukup menggelitik, lucu tetapi pedas untuk pendukung 02. Dan saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh ibu yang ada di video awal tadi, bahwa anak jenderal ini atau pendukung Prabowo ini sudah tertutup mata hatinya dengan bansos sehingga tidak bisa melihat realita yang terjadi di negeri ini. Bahwa kita sebagai rakyat Indonesia betul-betul dicekik oleh pemerintahan Jokowi yang semakin kesini kebijakannya semakin bertolak belakang dengan apa yang menjadi harapan rakyat Indonesia. Mulai dari bahan-bahan sembako naik dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya, dan sebentar lagi dengan hasil pilihannya yaitu Prabowo Gibran, ya secara otomatis mereka mendukung keberlanjutan dan besar kemungkinan kondisi negeri kita akan lebih parah dari apa yang terjadi sekarang. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga dengan adanya video ini mampu menghibur sahabat-sahabat dan juga ada manfaat dari video yang saya up. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.